Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran PLBJ tentang lampion. Anak-anak, katakan maaf bila kamu bersalah, katakan terima kasih bila sudah dibantu, dan katakan tolong bila ingin minta bantuan orang lain. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, diharapkan setelah mengamati berbagai gambar lampion, siswa dapat mendeskripsikan lampion dengan cermat. 2. Setelah berdiskusi, siswa dapat membedakan bahan alam dan bahan buatan dengan tepat. 3. Setelah mengamati dan menyimak penjelasan guru tentang cara membuat lampion, siswa dapat membuat lampion dengan percaya diri. Mengenal lampion. Minah bersama orang tuanya melihat festival lampion di Ancol. Lampion-lampion bersinar berwarna-warni. Bentuknya pun bermacam-macam. Ada yang kotak, bulat, persegi, dan lain-lain. Ada yang bulat, persegi, bentuk hewan, dan bentuk manusia. "Nyak, bagus ya lampu-lampu itu," kata Minah kepada ibunya. Lalu ibunya bilang, "Oh, itu namanya lampion, Nak," jawab ibu Minah. "Dibuat dari apakah lampion-lampion itu, Nyak? Kok bisa bersinar di dalamnya?" "Ada yang dibuat dari kertas, bambu, kaca, dan juga bahan lain. Di bagian dalam diberi lampu," ibu menjelaskan kepada Minah. Ibu dan ayah Minah menjelaskan lebih jauh tentang lampion kepada Minah sambil berjalan berkeliling menikmati indahnya lampion. Lampion merupakan lampu penerang yang dibungkus dengan lapisan pembungkus. Pembungkus lampu itulah yang disebut lampion. Lampion memancarkan sinar berwarna-warni untuk menambah keindahannya. Warna yang dipancarkan lampion tergantung warna pembungkusnya. Lampion berfungsi sebagai penerang atau hiasan. Lampion sering kita jumpai di tempat-tempat umum, misalnya di taman kota, di mal, atau pantai. Lampion selain sebagai lampu penerang, juga sebagai hiasan. Menurut sejarah, lampion mulai dipasang di daratan Cina atau Tiongkok sekitar abad ketiga Masehi. Munculnya lampion hampir bersamaan dengan penemuan pembuatan kertas. Pada zaman dahulu, lampion dibuat dengan menggunakan bahan kertas. Selain kertas, juga kulit hewan dan kain. Bentuk lampion biasanya berbentuk bulat dengan rangka bambu. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul pula bentuk lampion yang semakin bervariasi. Lampion bisa dibuat dalam berbagai bentuk. Ada yang kotak, bulat, lonjong bergerigi, menyerupai bentuk hewan, manusia, atau bunga. Bahan yang digunakan untuk membuat lampion pun bermacam-macam. Ada yang terbuat dari bahan alam, dan ada yang terbuat dari bahan buatan. Contohnya, ini adalah lampion yang seperti di Tiongkok ya, seperti di Cina. Ini juga lampion bahan alam dan bahan buatan. Pada zaman dahulu, lampion dibuat dari bambu atau dari kawat. Bambu atau kawat dibuat rangka sesuai bentuk yang diinginkan. Rangka tersebut dibungkus dengan kertas wasi atau kertas beras. Kertas pembungkus lampion berfungsi sebagai peredup cahaya lampu di dalamnya. Pada zaman sekarang, kertas apapun yang tembus pandang bisa digunakan untuk membuat lampion.
Lampion bisa dibuat dari bahan alam di sekitarmu, seperti kertas, bambu, kayu, atau batu. Lampion juga bisa dibuat dari bahan buatan, misalnya dari barang-barang bekas seperti botol bekas air mineral, botol bekas sirup, sendok plastik, kaleng bekas, toples plastik, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan. Ini adalah lampion dari kertas. Kita sering membuat lampion dari kertas ini pada saat perayaan hari 17 Agustus, merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ini terbuat dari kayu, lampion kayu. Ketika kita pergi ke Jawa Tengah, banyak saudara-saudara kita yang di Jawa Tengah mempunyai lampion kayu seperti ini. Kita akan melihat lagi lampion-lampion lain ya nak. Ini adalah lampion yang terbuat dari bambu. Indah sekali, kerangkanya dari bambu. Kemudian ini adalah lampion dari batu. Kok bisa ya batu dibuat lampion? Kenyataannya bisa nak. Ini dipasang di depan rumah ya, di gerbang ya, lampion itu. Ini adalah lampion dari stik es krim. Anak-anak biasanya sering membuat ya dari es krim ini. Kemudian ini yang ibu katakan tadi, lampion yang berasal dari botol bekas. Ketika kalian mendapatkan botol bekas di tempat sampah, boleh kalian ambil kemudian dibuat lampion seperti ini. Kita buat hati-hati ya nak, karena botol-botol ini ada yang tajam-tajam. Kemudian ini adalah lampion dari benang. Di dalamnya berisi balon. Di luarnya adalah benang yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk kesatuan yang tidak lepas. Anak-anak, sekarang kita akan membuat lampion itu bagaimana? Alat-alatnya apa saja dan bahannya? Ada kertas tebal aneka warna, gunting, dan lem. Ini adalah gambar urutan membuat lampion. Keterangannya sebentar lagi ya. Nah anak-anak, kita akan tahu langkahnya. Yang pertama adalah lipat kertas menjadi 2 bagian. Kemudian yang kedua, potong bagian yang terlipat menggunakan gunting. Tetapi jangan sampai guntingannya terputus. Berilah jarak sekitar 2,5 cm setiap potongan garisnya. Yang ketiga, setelah seluruh bagian terpotong, buatlah lengkungan dengan cara menyatukan bagian ujung yang satu dengan yang lainnya. Kemudian rekatkan memakai lem. 4. Gunting kertas sepanjang 15 cm dengan lebar 2,5 cm sebagai handle-nya. Kemudian yang kelima, pasang handle di bagian dalam lampion menggunakan lem atau stapler. Lengkungkan di kedua sisinya. Yang keenam, pasang lilin dengan gelas pelindung yang cukup tinggi agar tidak membakar lampion, atau kamu bisa menggunakan lampu agar lebih aman. Nah, anak-anak, ini contoh-contoh membuat lampion. Anak-anak boleh membuat lampion nanti setelah pembelajaran hari ini. Setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak tugasnya membuat lampion. Kalian bebas mau buat lampion dari apa? Bahannya alam atau bahannya buatan. Terserah yang ada di rumah ya nak. Anak-anak hebat, pembelajaran cukup sekian. Semoga pembelajaran hari ini berguna bagi anak-anak. Kita akan bertemu lagi di lain waktu supaya anak-anak semakin pandai. Camkan, pelajari, dan baca terus apa yang Ibu berikan hari ini. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat.